This call is now being recorded. Oke, kita mulai ya. Halo, teman-teman Bu. semua. Baik, Bu. Ini udah ada berapa orang? Ketiga. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar trigger. Nah, trigger ini, maaf saya kurang keras ya. Trigger ini kita akan bagi dua pertemuan, seperti itu. Pertemuan sekarang sama pertemuan minggu depan. Nah, ini trigger yang pertama hari ini yang kita bahas. Kita kuliahnya sebentar aja, saya ternyata kemarin salah apa ya, kelamaan kayaknya, maaf ya, apa namanya, ya maksudnya ya nggak apa-apa sih ngabisin jam, cuman ternyata nggak harus selama itu gitu, sebentar aja nggak apa-apa, kasihan juga karena fotonya belum datang kan ya. Udah, Bu. Udah. Saya belum, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu. Ada yang Telkomsel belum, udah? Bu. Oh, Telkomsel memang belum ya, makanya saya juga belum. Udah, Bu, Telkomsel. Oh, udah? Udah. Ayo lo, Patur. Lah, Saya belum. Saya belum, Bu. Saya Udah, Bu. belum, Barusan Bu. tadi pagi, Belum, Bu. Belum. Apa? Kok bisa ada yang sudah, ada yang belum? Apa beli sendiri? Gantian mungkin, Bu. Udah, mungkin nanti coba lapor lagi ke PA masing-masing ya. Masih banyak nih yang belum. Kalau saya juga memang belum. Katanya memang kalau dosen kemarin tadi bilang tiga bilangnya Oktober seperti itu. Jadi saya nggak terlalu paham. Iya aja gitu. Memang belum. Tapi kalau mahasiswa kalau sebagian udah harusnya semuanya udah gitu. Aneh aja kalau sebagian doang. Kalau Telkomsel belum wajar. Misalnya Telkomsel semua. Tapi kalau Telkomsel ada yang sudah, terus gimana? Ya, kita lupakan dulu. Lanjut dulu ya, trigger ya. Nah, reviewnya nih. Sebenarnya kalian bisa baca sendiri nih, banyak nih di internet. Nah, overview-nya bahwa sesuai dengan namanya juga trigger. Trigger sesuatu yang memicu, kayak gitu. Nah, dia adalah statement SQL yang berjalan atau running atau tertrigger ketika suatu kejadian atau ada suatu kejadian atau event terjadi pada tabel. Ada tabel di otak-atik. Nah, itu nanti akan men-trigger sesuatu. Nah, objek database dia adalah objek database. Trigger adalah suatu objek database yang punya nama, yang bernama, maksudnya yang punya nama, yang berhubungan dengan tabel. Dan dia akan teraktivasi kalau ada event terjadi pada tabel. Trigger itu punya nama yang spesifik. Kemudian trigger itu terhubung dengan tabel. Nah, terhubung dengan tabel. Nah, tabelnya itu harus tabel permanen. Tabel permanen yang ada di database. Bukan temporal table atau view. Nanti kita akan bahas temporal table. Nah, bukan view juga. View itu bukan tabel permanen ya. Kemarin kita udah bahas itu bahwa dia biasanya cuma buat reporting dan
tidak berlaku seperti tabel biasanya, karena ketika tabel diupdate, di-insert dan sebagainya, view-nya tidak ikut terupdate. Makanya di view itu tidak bisa dibikin trigger. Yang bisa hanya tabel yang permanen, tabel benerannya. Seperti itu. Nah, sintaknya adalah create or replace. Nah, ini definernya, usernya siapa, misalnya kalau kita root ya, root di localhost kayak gitu, usernya root di localhost misalnya, seperti itu. Cuman ini banyak aturannya, ternyata versi-versinya dan sebagainya itu ada gitu. Sebenarnya ini buat siapa yang mengaktifasi suatu trigger, itu ada definernya kalau mau kayak gitu. Di setting misalnya kalau user ini yang otak-atik jangan diaktifasi, kalau user yang ini boleh kayak gitu. Jadi ada definernya. Nanti kalau bukan user yang bersangkutan dia tidak akan teraktivasi kayak gitu misalnya. Nah, kemudian create trigger gitu. Definer ini nggak wajib ya. Create trigger. Buat trigger. Ini if not exist, kalau tidak ada ini biasa kayak seperti bikin tabel sama. Create trigger, kemudian namanya apa? Namanya apa? Before, after trigger time-nya. Kemudian event-nya apa? Kejadian apa yang akan men-trigger si trigger ini tadi yang dibuat nama ini. On pada tabel apa? Event yang terjadi waktu dan kejadian pada suatu tabel. Nah, pada setiap baris. Seperti itu. Nah, ini apa namanya bisa ditambah sebenarnya bisa banyak. Kita akan bahas besok. Kalau punya statement yang agak banyak. Kemudian ini follow precedence, ini apa namanya, mana yang duluan gitu, cuman nanti kayaknya nggak terlalu ini. Kemudian definer untuk cek aktivasi trigger, siapa user yang punya privilege. Kalau nggak punya privilege, triggernya nggak akan teraktivasi. Kemudian trigger time, mau before atau after, sebelum dimodifikasi barisnya atau setelah dimodifikasi, maunya aktifnya kapan. Kemudian eventnya atau kejadiannya mengindikasikan statement yang akan mengaktifasi trigger. Dapat berupa insert. Kalau ada baris baru masuk ke dalam tabel, dia akan melakukan sesuatu, misalnya, atau load data dan sebagainya. Kemudian, kalau ada perintah update, yang kedua adalah update. Kalau ada baris di update, triggernya akan melakukan sesuatu. Kayak gitu, atau delete. Nah, kalau ada baris yang mau dihapus, delete nih, dia akan men-trigger sesuatu, seperti itu. Nah, kalau drop table sama truncate nggak akan mengaktifasi trigger, karena dia harus aktivasinya, harus delete. Truncate table tidak mengaktifasi trigger, apalagi ngedrop, hilanglah tabelnya. Kemudian, namanya event tadi udah dibahas. Event atau kejadian dapat berupa insert, update, dan delete. Kemudian trigger dapat dieksekusi sebelum atau sesudah, before atau after event. Sebelum atau sesudah kejadian. Kemudian truncate table tidak mengaktifasi trigger. Kemudian hingga Maria 1023, sebuah tabel hanya dapat satu trigger untuk setiap kombinasi event atau timing. Misalnya, before insert, satu tabel itu hanya boleh punya satu, tapi 1023 dan ke atas itu bisa double, triggernya bisa double. Tapi sebelum versi ini, dia cuma bisa satu. Misal before insertnya hanya boleh satu, tapi kalau ada after insert, boleh, masih tetap boleh. Kemudian after update, boleh, before update, boleh, seperti itu. Kemudian ini harusnya memang praktikum ya, sambil kalian ngetik di ruangan gitu, sambil saya sambil keliling gitu, enak nih. Nah, misalnya kita buat database perpustakaan, oke. Kemudian kita bikin tabel buku namanya, tabel buku isinya ada ID,
kemudian dia adalah primary key, kemudian ada judul buku, ada pengarangnya, ada penerbitnya, ada tahun terbitnya kapan, kemudian nomor raknya berapa, kemudian jumlah buku ada berapa. Nah, kemudian misalnya kita punya tabel lain, ini adalah create table jumlah jenis buku sebenarnya niatnya. Jumlah buku ini jenisnya ada berapa sih? Nah, isinya adalah jumlah buku, integer. Nah, di awal misalnya kita insert ke dalam jumlah buku ini bahwa value-nya adalah 0. Inisiasi bahwa nilainya adalah 0. Nah, ini hanya untuk menghitung jumlah jenis buku ya, berapa row aja. Berapa row bukunya. Nah, ketika saya bikin trigger, triggernya saya namai increment buku. Create trigger increment buku. Nah, after insert, setelah insert ke tabel buku, on buku, for each row, untuk setiap barisnya. Nah, update, kita akan melakukan update, ini bahwa triggernya namanya increment buku, action-nya adalah setelah insert pada tabel buku untuk setiap baris. Akan diupdate jumlah bukunya, tabel jumlah buku akan diupdate. Nah, update-nya gimana? Set bukunya, buku yang sebelumnya tadi 0, akan apa? Di-increment. Jumlah buku, buku plus 1. Setiap tambah row, dia nambah 1. Ini maksudnya jenis buku ya, jumlah jenis buku. Nah, bahwa suatu trigger punya nama, kalau di trigger ini kita punya namanya increment buku, kemudian ada waktu, ini after berarti setelah event tertentu. Eventnya apa? Peristiwanya adalah insert. Bahwa si trigger increment buku ini akan tertrigger atau akan teraktivasi setelah di-insert. Ada baris baru yang masuk. Kemudian tabel yang berhubungan adalah di tabel buku. Berarti ketika tabel buku ini di-insertkan row baru, setelah itu trigger ini akan teraktivasi. Trigger increment buku akan teraktivasi. Teraktivasinya bagaimana? Dia akan menghitung increment berapa jumlah jenis bukunya. Bahwa jumlah buku yang tadinya 0 adalah ditambah 1 setiap barisnya. Awalnya 0. Ketika di-insert, tambah 1, dan seterusnya. Nah, himpunan statement yang dijalankan. Nah, statementnya apa? Update. Seperti itu. Statement yang dijalankan. Mengupdate tabel jumlah buku. Nah, ini nanti akan terupdate. Seiring bertambahnya row, dia akan menghitung jumlah row. Ya, ini masih yang simpel-simpel dulu. Nah, ini misalnya kalau di awal kita select bintang from jumlah buku, awalnya pasti empty set. Oke. Belum ada isinya. Nah, kemudian ketika kita lakukan insert, oh ini harusnya 0. Ketika kita lakukan insert ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. BU01 sampai 5. Kita insert. Masuk nih 5. Nah, jumlah bukunya akan menjadi 5. Ini akan tertrigger sesuai dengan jumlah buku yang masuk. Jumlah jenis buku. Bukan jumlah bukunya ya, jumlah jenis bukunya. Ada 5 baris. Dia akan naik dan seterusnya. Seperti itu. Ini adalah suatu trigger. Nah, trigger itu bisa juga di-drop sama kayak table. Bisa di-drop. Kalau kita mau menghapus trigger, tinggal drop trigger
nama triggernya. Kalau tadi increment buku berarti drop trigger increment buku. Nah, bahwa trigger juga akan terdrop, akan ikut terhapus jika tabel yang berasosiasi dengan trigger tersebut di drop. Tabel yang berasosiasi tadi siapa di sini? Coba Mas Aryansyah. Tabel yang berasosiasi dengan create trigger ini, increment buku ini, siapa? Jumlah buku, Bu. Tabel yang berasosiasi ini, Mas. Ada penjelasannya di sini. Bahwa tabel yang berasosiasi adalah tabel buku. Dia akan tertrigger ketika si buku diupdate. Perkara actionnya di mana, kan statement yang dijalankan memang jumlah buku, mengupdate tabel jumlah buku, tabel yang lain ya. Memang seperti itu. Tapi trigger itu akan berjalan ketika tabel buku yang berubah. Ada sesuatu terjadi pada tabel buku, dengan sesuatunya itu adalah insert. Nah, maka si trigger akan berjalan. Seperti itu. Jadi jumlah bukunya nggak akan hilang. Jumlah bukunya nggak akan ngaruh. Maksudnya, ya udah gitu. Cuma ketika tabel buku ini kita drop, si trigger increment buku ini ikut hilang. Kan after insert on buku. Nah, ini adalah tabel yang berasosiasi. Kalau yang di bawah update dan seterusnya, ini adalah action-nya, statement yang dijalankan. Seperti itu. Nah, kalau bukunya di tabelnya hilang, tabel buku hilang, triggernya ikut hilang, ya sudah, berarti jumlah bukunya tidak akan terupdate lagi, seperti itu aja. Cuman tabel jumlah bukunya juga nggak akan kemana-mana, karena ketika buku di-delete, berarti trigger untuk buku juga akan ikut hilang. Seperti itu. Gampang ya? Terlalu cepat tidak? Bu, bagian Halo teman-teman. nanya yang tadi, yang sebelumnya. Ya. Yang bagian pas lagi create triggernya. Ya itu. Itu kan dia create triggernya namanya jum buku ceritanya. Ceritanya itu jenis namanya buku. Namanya increment buku. Oh ya. Itu berarti kalau dalam kasus ini dia bisa sebagai pengganti untuk menghitung dari total recordnya si buku ya. Jadi kalau seandainya kita bisa udah diasosiasiin sama sebuah program, kita nggak usah menghitung manual pakai count atau apa, jadi bisa pakai alternatifnya trigger gitu. Iya. Bisa nggak? Ya bisa aja. Tapi hati-hati ya, karena saya ini contohnya contoh sederhana dan nggak pinter, tahu maksud saya. Jadi kebayang nggak kalau satu row ada yang dihapus? Kebayang. Berarti butuh trigger lagi kayak gitu. Butuh trigger lagi. Iya. Butuh trigger lagi. Kalau delete harus dikurangi lagi berapa row-nya ya kan? Nah. Dia ingat ya, dia ini cuma berjalan ketika ada insert. Kalau kamu mau melakukan itu, kamu harus ketika delete bagaimana, seperti itu. Jadi, bikin trigger lagi, kayak gitu. Namain aja. Kayak gitu. Di teman buku misalnya, after delete, kayak gitu. Bagaimana, Mas? Baik, Bu. Udah lumayan paham. Ya. Nah, lumayan paham, kayaknya ada yang ganjel nih. Enggak, udah paham. Udah, benar, yakin? Yakin. Ya, terima kasih. Ada lagi? Bu, maaf, itu yang before insert kok empty set ya, Bu? Bukan 0. Tadi kayaknya dimasukin values-nya. Iya, kayaknya saya salah ini. Oh, saya kira karena Maria kayaknya salah screenshot sebelumnya. Oh, ya. Maaf. Ini harusnya 0. Memang ini sebelumnya 0. Tadi 0 di atasnya. Iya, makanya. Oh ya. Makanya ini kayaknya screenshotan sebelumnya, maaf.
Bentar, saya copy dulu yang tadi sebelumnya. Terima kasih, Bu. Ini harusnya 0. Ini delete dulu aja. Daripada salah. Oh, yang saya upload belum ya? Ya nantilah. Saya update lagi. Harusnya udah saya isi 0, bukan kosong, bukan 0. Ada lagi? Ada lagi? Teman-teman? Nggak ada Bu kayaknya. Oke, saya lanjut. Ini sebentar doang kok, tenang aja. Kemudian kita juga bisa melakukan show trigger, yakni melihat trigger yang dibuat dalam database. Statementnya adalah show triggers, begitu aja. Show table sama, kalau ini show trigger. Dia akan menampilkan semua trigger yang dibuat dalam database. Misalnya saya punya triggernya ada increment buku, ada hapus data pinjam dan sebagainya. Ini akan muncul di sini. Perintahnya apa, tabelnya apa, kemudian statementnya apa, seperti itu. Kan eventnya insert, tabelnya buku, kemudian update dan sebagainya, update jumlah buku, dan sebagainya. Ini kelihatan semua di sini. Gitu. Ini perintahnya adalah after. Berarti after insert buku, lakukan update seperti ini. Kemudian kalau ini adalah hapus data pinjam ini, eventnya adalah delete misalnya, tabelnya tabel pinjam, kemudian statementnya adalah update buku, set, dan sebagainya. Ini adalah trigger yang ada di dalam database saya, database perpustakaan, seperti itu. Kemudian, kalau kita mau show trigger berdasarkan namanya, ini like ya, show trigger select yang ada kata bukunya misalnya. Nah, ini akan muncul, ini misalnya increment buku. Nih. Kemudian kalau berdasarkan eventnya, bisa juga, misalnya show trigger where event like insert. Misalnya, kalau ada insertnya, dia akan keluar. Eventnya insert. Ini adalah show trigger. Nah, langsung tugas. Nah, karena ini adalah sebenarnya praktikum, sebenarnya waktunya lebih baik kalian habiskan untuk melakukan praktikum, bukan untuk teori. Jadi kemarin saya baru baru tersadarkan setelah dikasih tahu ini praktikum ya. Nggak boleh lama-lama. Oke. Nah, bahwa saya sudah upload reactivity di e-learning. Tugas itu gampang banget kalau pre-activity, intinya bikin database sama tabel-tabelnya sama isinya gitu aja. Nah, ya kemungkinan akan saya gunakan, kalau di tugas ini akan saya gunakan sama pertemuan depan, kita akan membahas trigger lagi, tapi trigger yang multiple gitu, yang agak banyak isinya. Nah, kerjakan pre-activity-nya dulu. Nah, kemudian DP-nya nanti akan kita gunakan dalam tugas ini dan kemungkinan sampai tugas minggu depan. Seperti itu. Jadi sekalian aja. Nah, kemudian buatlah trigger. Triggernya apa? Lakukan insert. Yang memicu trigger sesuai dalam materi ini. Saya pengen teman-teman meredo. Meredo berarti melakukan ulang. Mengerjakan ulang. Yang tadi simple. Apa namanya? Cuma sebagai apa ya, biar nggak cuma apa namanya otak-atik, tapi nggak cuma ngelihat tapi juga mempraktikkan, seperti itu sesuai dalam materi ini. Kemudian kalau sudah jangan lupa di SS-in, di screenshotin, misalnya di apa namanya dokumentasikan. Kemudian saya minta triggernya di drop trigger, lakukan drop triggernya, hilang, oke. Kalau perlu di show dan sebagainya. Kemudian buatlah trigger baru. Saya pengen teman-teman membuat trigger baru. Namanya hitung jumlah buku. Nah, hitung jumlah buku ini buat apa? Menghitung jumlah buku dari tabel buku.
kolom jumlah buku. Dengan kasus bahwa perpustakaan membeli buku baru dengan jumlah tertentu, sehingga trigger akan mengupdate tabel jumlah buku berdasarkan insert. Setelah di-insert, dia akan mengupdate. Saya bikin dulu tabel jumlah bukunya. Wait. Open connection. Wah. Cannot connect. Kenapa ini? Malam masih bisa. Udah. Di servis sih mungkin. Iya, coba. Biasanya udah saya bikin automatic sih. Harusnya kan mati dulu, harusnya nyala langsung. Ini automatic ya, coba saya restart dulu aja. Restart, mati berarti. Oke. Sip. Started. Perpustakaan, kemudian tabel buku. Ini tabel bukunya. Nah, di sini ada kolom jumlah buku. Kalau ini udah saya kon ini. Nah, ini awalnya tadi hanya ada 5 misalnya. Saya pengen teman-teman menghitung jumlah buku ini. Menghitung jumlah buku. Sebenarnya bukunya totalnya ada berapa sih? Nah, cara menghitung jumlah buku diapain coba kira-kira? Menghitung jumlah dari suatu kolom tertentu? Di sum. Di sum, oke. Sip. Kalau count itu menghitung baris kalau nggak salah. Nah, sum itu bisa menghitung. Ini gampang banget ya. Gampang banget pokoknya. Dan nanti kalau ada baris baru di insert, berarti triggernya akan apa? Menjumlahkan seperti itu. Kalau ada baris baru lagi, tambahin lagi kayak gitu. Jadi berdasarkan kolom kayak gitu. Berdasarkan kolom jumlah buku. Nah, ini tadi buat trigger baru namanya hitung jumlah buku namanya. Menghitung jumlah buku dari tabel buku, kolom jumlah buku. Oke, ketika di-insert, dia akan bertambah. Nah, kemudian kalau udah bikin triggernya, silakan lakukan insert buku yang berikutnya, kayak gitu. Untuk memastikan bahwa trigger kalian bekerja. Saya sudah coba, kalau saya belum sukses, saya nggak kasih. Seperti itu. Nanti insert, kemudian melakukan cek apakah triggernya berjalan, kemudian tunjukkan bahwa tabel jumlah buku sudah terupdate berdasarkan trigger tersebut. Jumlah bukunya sudah terupdate berdasarkan triggernya. Awalnya berapa menjadi berapa, seperti itu. Kemudian jangan lupa didokumentasikan dalam file doc PDF juga boleh. Format nama filenya adalah NIM tugas 3, seperti itu. Sebenarnya pre-activity ini bisa ngumpul di sini, cuman katanya harus ada pre sama post gitu. Jadi saya anggap ini pre, ini post gitu. Jadi kerjaan kalian sebenarnya satu, tapi saya pecah gitu, biar nggak terlalu banyak tugas. Mau ngasih tugas, sebenarnya saya juga ikut pusing melihatnya. Tugasnya banyak banget. Nah, ada pertanyaan dengan tugasnya atau materinya? Maaf Bu, pengen bertanya, untuk yang pre-activity kan ada tabel pinjam, itu mengacu pada data yang mana ya Bu? Pinjam datanya belum saya kasih Mas, nanti buat minggu depan. Oh, jadi nggak usah diisi dulu ya Bu? Nggak usah diisi dulu, kan belum kepake juga kan. Ini maksudnya buat hore-hore aja dulu Mas. Maksudnya buat persiapan nanti minggu depan nggak kebanyakan ini yang ya gitulah. Ya, berarti masih kosong dulu ya Bu untuk tabel pinjam ya? Jadi memang tabel pinjam kan kalau yang di pre-activity itu tabel buku juga masih saya kosongin ya. Kalau di pre-activity-nya nggak ada isinya istilahnya. Nah makanya kan tabel buku masih kosong, kemudian saya maunya di tugas 1 ini kalian bikin trigger yang sesuai dengan materi ini, kan nanti teman-teman akan mengisi kayak gitu, menginsert
ini ke dalam tabel buku. Makanya triggernya akan berjalan seperti itu. Makanya saya bilang sebenarnya pre-activity-nya itu nggak terlalu ini, cuman ya buat isi ya. Nah, kemudian nanti untuk tabel pinjamnya, saya harapannya buat minggu depan, apa namanya, otak-atik gitu. Saya mau otak-atik minggu depan itu pengennya ya agak ini yang sedikit. Sebenarnya kalau kamu mau, boleh juga coba-coba materi yang dari Bu Iin yang kelas T. Itu juga ada apa namanya, materinya bisa lumayan nih. Maksudnya coba-coba aja kan, nggak menyakitkan gitu istilahnya. Tapi nggak usah dikumpulin, nggak apa-apa gitu. Coba-coba aja buat hore-hore seperti itu. Saya rasa nanti malah banyak ilmunya gitu. Kan kalau praktikum kan istilahnya sesuatu yang kelihatan gitu, maksudnya bukan sesuatu yang abstrak gitu. Saya rasa itu lumayan sangat-sangat membantu. Nah, ada lagi pertanyaan? Atau saran, masukan? Tidak ada? Sudah cukup baik, Bu. Oke, sip. Yang lain? Ketua kelas, mana ketua kelas? Lemas banget, kamu masih tidur apa? Kagak. Kagak. Aman, Bu. Aman, Bu. Ya. Iya. Jangan lupa absen ya. Ya. Udah lengkap, Bu. Ini ada 42 kan. 38 di saya. Orangnya 3 38, 39, 40. Oh iya, saya tadi. Ya, nggak apa-apa lengkap. Orangnya 39, Bu. Nanti ini aja. Ya, saya 2 kan. Saya 2. Nanti pelapor aja kalau yang penting setelah kuliah kasih tahu saya aja lengkap, Bu. Yang nggak masuk ini, Bu, gitu aja. Oke? Oke, Bu. Nanti tapi saya harapannya sebenarnya lebih ke ini loh, karena berbagai macam hal mungkin saya mau lihat juga nanti di tugas seperti itu. Jadi pre-postnya, activity-nya sama pre-activity-nya nanti kayak gitu. Ada lagi? Ya udah, kita cukup akhiri. Satu lagi. Saya berharap teman-teman ketika tidak paham dengan sesuatu atau tugas dan sebagainya, saya harap teman-teman nge-postnya itu di grup, nggak masalah. Jadi nggak usah malu-malu. Ya sebenarnya kalau kamu malu, Japri nggak masalah sih. Cuma biasanya pertanyaannya itu pada sama-sama gitu. Nah, biasanya kadang saya suka jawabnya di grup, yaitu berarti saya pengen semuanya tahu sekalian gitu. Cuman sebagian sukanya Japri, nanti saya lupa ngepost di grup, nanti ada nanya sama-sama lagi. Sebenarnya nggak apa-apa ya nanya di grup, sebenarnya saya pengennya itu teman-teman selain dari saya sumbernya adalah dari peer-nya, istilahnya gimana ya, learning from peer, jadi dari teman sendiri gitu. Pada prinsipnya kalau saya bilang mahasiswa itu adalah masa di mana kalian nggak punya beban persaingan dan sebagainya, bahwa sebenarnya kalian tuh bisa bekerja sama sampai maksimal, nggak ada yang namanya jegal-jegalan dan sebagainya, itu nggak ada, karena kita main bersih ya, namanya akademisi. Jadi harapannya bahwa sesama teman itu bisa saling membantu, bukan ngerjain ya, bukan bantu ngerjain atau bantu nyontek ya, bantu ngasih tahu atau bantu ngasih penjelasan seperti itu. Terkadang karena gap usia dan masa gitu, misalnya saya kan udah 30 plus gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman kan masih 20 seperti itu, 20, 21 masih sangat-sangat muda. Gap usia kita mungkin ada 10 tahunan lebih. Nah, di situ mungkin bahasa yang saya gunakan dan teman-teman yang gunakan itu ada yang nggak sama kayak gitu. Jadi
kadang lebih mudah dijelaskan sama temannya sendiri daripada sama dosennya. Itu terjadi sering banget. Itu namanya gap masanya menurut saya ya. Memang beda gitu. Saya berusaha mengikuti anak muda zaman sekarang tapi susah sekali. Saya rasa cukup. Tidak ada yang disampaikan lagi. Jika tidak, saya akhiri kuliah hari ini. Ada yang mau menyampaikan tadi? Kayak rusak-rusak gitu. Ada? Cukup, Bu. Oh ya, oke, sip. Saya akhiri. Selamat masih pagi, selamat beraktivitas, selamat mengerjakan praktikum. Jadi jamnya masih, silahkan buat mengerjakan praktikum sebelum kuliah berikutnya lagi ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya. Terima kasih. Satu lagi, foto. Saya lupa. Oh iya, Bu. Foto. Sebentar. Stop sharing dulu. Pergi Pak. Baby foto. Oh sebentar. Ya. Salah sini salah kan. Barik. Belum, cuman Barik apa sih Barik? Kenapa sih Rik? Kenapa sih Rik? Barik. halo guys. Enggak mau berubah ya nih Oh, saya. Halo guys. Nah. Halo teman-teman semua, terlihat semuanya. Oke. Bentar. Oke. Saya hitung. Saya mau screenshot layarnya. 1, 2, 3. Nah, saya copy. Paste. Biasanya WhatsApp suami saya buat numpangin di sini. Satu lagi, 1, 2, 3, print screen. Oke, cantik sekali, udah pada mandi mbak-mbaknya. Oke, terima kasih. Silahkan live, silahkan kerjakan aktivitinya, praktikum, Iya, Bu. semangat. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ibu. Udah mandi belum, Bril? Belum dong Bu.